Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan bahas tentang bagaimana cara menentukan jumlah modul PLTS atau modul solar PV ya, yang dibutuhkan pada sistem off-grid. Nah, untuk memulainya saya akan ulang sedikit ya penjelasan tentang sistem off-grid itu seperti apa. Oke, bentuk sistem off-grid kira-kira seperti ini ya. Jadi ada solar panel di sini, kemudian kita juga butuh solar charge controller. Dan kita juga butuh baterai. Kenapa kita butuh baterai? Karena sistem off grid ini ya tidak tersambungkan dengan grid, sehingga kita tidak punya backup yang reliable seperti grid gitu ya. Jadi misal di sore hari atau di malam hari yang solar panel juga tidak menghasilkan listrik, maka kita butuh backup. Backupnya dari mana? Dari baterai. Nah, ini ada solar charge controller juga untuk mengatur pengisian baterai dan eh, menyuplai listrik ke beban, ke konsumsi. Dan juga untuk beban-beban yang listrik bolak-balik kita bisa gunakan inverter ya untuk mengubah listrik DC menjadi AC. Tapi kalau kita punya beban untuk DC juga bisa langsung ke sini. Oke, ini kira-kira ya mengulang sedikit mengenai sistem off grid. Lalu bagaimana cara kita bisa menentukan jumlah solar panel yang dibutuhkan gitu. Nah, ini saya tuliskan seperti ini ya, ada langkah-langkahnya ya untuk menentukan berapa jumlah modul PLTS gitu ya. Jadi pertama kita harus tahu dulu nih estimasi kebutuhan listrik di lokasi berapa, bukan daya ya, tapi kebutuhan energi listrik misalnya per hari berapa. Lalu kita juga perlu estimasi peak sun hour di lokasi tersebut. Untuk cara mengestimasi kebutuhan energi listrik dan estimasi peak sun hour sudah saya bahas di video lainnya. Jika ingin mempelajari, saya akan kasih linknya di deskripsi ya. Nah, kalau misalnya udah ada kebutuhan listrik kita tahu, kemudian estimasi peak sun hour juga sudah tahu, maka kita bisa hitung nih kapasitas PLTS yang dibutuhkan seberapa besar. Dengan cara ini, rumusnya ya ini. Kemudian kalau kita sudah tahu berapa kapasitas PLTS yang dibutuhkan, maka kita bisa tentukan berapa modul yang kita butuhkan. Oke, saya mulai dari ini ya, dari PPV ini sama dengan E-day dibagi dengan PSH dikali PR. E-day ini kebutuhan listrik perharinya berapa? Gitu. Kebutuhan listrik, kemudian PSH ini peak sun hour. Ini yang saya bilang tadi ya, saya sudah bahas di video saya sebelumnya. Kemudian PR ini adalah performance ratio. Performance ratio itu adalah kita perhitungkan efisiensi dan losses dan rugi-rugi yang ada pada sistem. Gitu. Misal ini saya tuliskan PR itu sama dengan efisiensi baterai dikalikan dengan 1 dikurangi lossesnya. Nah, baterai ini efisiensi discharge dan charging. Maksudnya apa? Karena sistem kita pakai baterai off grid ya, maka pada saat kita mencas baterai, mengisi baterai dengan listrik itu mungkin tidak semua listrik yang kita berikan itu diisi gitu. Ada lossnya. Buktinya apa? Misal baterai itu menjadi panas. Artinya ada konversi energi listrik menjadi panas. Tidak semuanya menjadi listrik. Begitu juga sebaliknya pada saat kita nanti menggunakan baterai untuk sumber listrik, maka akan ada loss ada efisiensi juga gitu. Mungkin baterai yang hilang dari kapasitas baterai yang hilang dari baterai itu setelah kita gunakan 100, tapi ternyata yang kita gunakan hanya 80 gitu. Itu kira-kira gitu. Kemudian losses ini rugi-rugi, misal dari kabel-kabel, kemudian debu atau lain-lainnya lah yang bisa kita asumsikan, atau misal losses dari inverter juga bisa gitu. Jadi pada saat dia DC-nya 100 watt mungkin yang jadi AC-nya cuma 90 watt. Seperti itu. Nah, kalau misalnya konsumsi kebutuhan listrik sudah ada, peak sun hour sudah ada, PR sudah ada, kita bisa tentukan berapa nih kapasitas PLTS yang dibutuhkan. Jadi WP-nya berapa sih yang dibutuhkan? WP yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan. Nah,
Kalau PPV-nya sudah dibutuhkan, kita bisa hitung berapa modul yang kita butuhkan. Gimana caranya ya? Dengan cara ini. Nah, kalau kita sudah tahu berapa WP yang dibutuhkan, kita tinggal bagi aja. Pertama kita pilih, kita mau pakai modul PLTS yang seperti apa, yang kan banyak di pasaran ya, yang modul ada yang 50 watt, ada yang 100 watt, ada yang 300 watt gitu ya. Nah, ini kita bagi aja nih, gitu. PPV yang dibutuhkan dibagi WP per modulnya berapa. Dan ini sebaiknya dibulatkan ke atas. Dibulatkan ke atas. Kenapa? Ya kita nggak mungkin kan beli itu 1,5 modul gitu ya. Jadi kalau misalnya dari hitung-hitungan ini 1,2 aja, ya anggap aja 2 panel. Ini cara mengestimasi berapa kebutuhan modul minimum yang harus kita siapkan. Minimum ya. Kalau kita punya uang lebih, kita beli lebih banyak juga tidak apa-apa. Justru bagus. Akan mengurangi electricity shortage. Oke, untuk lebih jelasnya saya ambil contoh aja ya, contoh sederhana. Oke, ini contohnya. Misal ada contoh studi kasus ya, PLT Sofgrid akan dibangun untuk menyuplai listrik di sebuah rumah kecil dengan konsumsi listrik per harinya 1,2 kWh ya. Nah, ini berapa sih modul PLTS yang dibutuhkan? Kondisi dan asumsinya ya, pertama kita lokasinya di Kepulauan Seribu misalnya. Kemudian ini tadi sesuai dengan soal, kebutuhan listrik perharinya adalah 1,2 kWh, itu ED-nya ya, energi listrik yang dibutuhkan per hari. Kemudian peak sun hour-nya kita cari di Global Solar Atlas atau platform lainnya, dapat 5 jam per hari. Kemudian ada rugi-rugi losses ya, misal ada debu, kabel, kemudian inverter, semuanya kita asumsikan 12% dan efisiensi baterainya 80%. Nah, cara ngitungnya gimana nih supaya kita dapat berapa sih modul yang kita butuhkan? Oke, biar nggak bingung jangan ide daily ya, tapi ide aja ya. Maksudnya ide biar sama dengan rumusnya. Nah, untuk pertama kita cari dulu nih PPV-nya berapa. Kan kita udah diasumsikan ED-nya 1,2 ya. Kemudian PSH-nya 5 dan PR-nya kita cari dulu ya, berarti PR-nya berapa. Ini kita bisa hitung, ini berarti 0,85 85% ya, berarti 0,85 dikalikan 1 dikurangin 0,12. Ini dapatnya adalah 0,748. Nah, kalau PR-nya tahu, kita bisa hitung nih berapa kapasitas PV yang kita butuhkan. ED-nya kan 1,2 dibagi dengan PSH. PSH tadi 5 dikali dengan 0,748. Dapatlah ini, dapatnya 0,32 KWP ya, berarti ya 0,32 KWP. Kenapa KWP? Karena ED-nya kan KWH ya. Berarti kalau kita bagi dengan PSH kan hour KW kan, jadi KWP. Ini yang dibutuhkan nih. 0,32 KWP atau 320 WP. Nah, ini baru kapasitas yang kita butuhkan gitu. Nah, kalau misalnya kita mau tahu berapa jumlah modul yang kita gunakan, ya kita pilih dulu modulnya mau yang berapa WP gitu. Misal ya, ini misal kita gunakan modul yang P modulnya yang 100 WP gitu ya. 100 watt puncak. Jadi kalau begini berarti kita dapatkan nih jumlah modulnya adalah 320 dibagi dengan 100 gitu. Ini WP bagi WP ya. Ini dapatnya kan 3,2. 1,2 ya, 3,2 modul. Nah, ini kan nggak mungkin nih beli 0,2 modul. Belinya antara 3 atau 4. Nah, sebaiknya kita naikkan ke atas. Kenapa? Karena kalau masih 3 kan berarti masih kurang. Jadi ini ada 4 modul. Udah, berarti kita tinggal pesan berapa nih, 4 modul. Satu hal, ini kita gunakan metode yang singkat seperti ini ya, yang cara mudah sekali gitu ya.
Itu dengan asumsi bahwa, ada beberapa masalah sebenarnya. Pertama, yang dihitung merupakan banyaknya solar panel yang minimum yang dibutuhkan ya. Banyaknya solar panel minimum yang dibutuhkan. Jadi kalau misalnya kurang dari ini hampir dipastikan, kurang gitu. Karena produksinya aja kurang untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, atau kita menggunakan rata-rata PSH harian. Ini, peak sun hour harian itu kita asumsikan sama. Jadi, kita asumsikan bahwa tidak ada mendung, tidak ada cerah, pokoknya rata-rata aja gitu. Jadi asumsi setiap hari mendapatkan radiasi yang sama. Nah, padahal kalau kita ingin lebih detail mungkin ada beberapa hari yang mendung, kemudian ada yang, cerah sekali gitu ya, sehingga produksi listrik pun berbeda-beda gitu. Nah ini di gambar sebelah kanan ini adalah salah satu proyek yang pernah saya lakukan. Saya buat simulasinya gitu ya, ini ada hari ya, hari dari ke satu dari ke satu sampai 365 setahun. Yang biru ini adalah produksi listriknya, produksi energi listrik. Sedangkan yang kuning ini pada saat itu saya kasusnya adalah punya beban yang konstan lah setiap tahun. Dapat kita lihat nih pada saat ini, di titik ini misalnya produksinya lebih besar dibandingkan dengan yang dibutuhkan gitu. Tapi di sini lebih kecil gitu. Nah, dengan adanya fenomena seperti ini ya yang mungkin tidak sama gitu antara kebutuhan dan supply gitu ya. Maka kita perlu strategi supaya pada saat ini, pada saat di titik ini ya yang produksinya kurang itu tidak mati lampu terlalu lama. Atau misal pada saat listrik yang dihasilkan terlalu banyak, tidak banyak dibuang juga gitu. Nah, makanya, sebaiknya ada strategi untuk memperhitungkan berapa nih kapasitas baterai atau kapasitas, eee, solar panel yang dibutuhkan. Strateginya memang ada 2 gitu. Kalau misalnya kita tidak menggunakan strategi tersebut, maka akan banyak hari-hari yang mungkin tidak tersuplai dengan listrik. Nah, ada 2 strategi untuk meminimalisir mati lampu pada stream of grid. Yang pertama memperbesar kapasitas baterai. Jadi setiap ada kelebihan listrik pasti bisa disimpan gitu. Contohnya di sini ya, ini dari hari ke mungkin 50 sampai hari ke 150 gitu. Ini kebanyakan kan listrik yang dihasilkannya lebih besar kan gitu ya, dibandingkan dengan yang dibutuhkan gitu. Artinya ini semua harus disimpan nih. Kalau misalnya berturut-turut, jumlah listrik yang dihasilkannya banyak gitu, lebih banyak dibandingkan dibutuhkan, maka kan kita butuh baterai yang cukup besar. Itu strategi pertama. Yang kedua, tapi strategi itu, mahal gitu ya, karena baterai sekarang masih mahal dan umurnya juga masih relatif pendek lah dibandingkan dengan komponen off grid lainnya. Atau yang kedua, kita perbesar saja PLTS-nya. Jadi kalau misalnya PLTS-nya kita perbesar, maka ini kan akan naik nih yang biru nih. Jadi dengan cuaca yang mendung sudah bisa menghasilkan listrik, setidaknya untuk menutupi kebutuhan harian gitu. Tapi kalau kita gunakan ini dan kita untuk meminimalisir harga ya, jadi kita anggap aja baterainya seadanya lah 1 hari otonomi gitu ya. Jadi, pada saat baterainya sudah penuh karena tidak cukup besar, maka potensi energi dibuangnya cukup besar juga. Nah itu mungkin yang kita nanti bisa bahas lebih detail ya, tapi untuk video kali ini kita hanya fokus pada bagaimana cara menentukan berapa jumlah panel minimum yang dibutuhkan dalam sistem PLTS off grid. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.